dan muslimat, dimohon untuk merapikan tempat duduk, jangan sampai kelihatannya campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul Muhtaram Al-Ustaz Buya Yahya rahimahumullah, Al-Muhtaramun hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu dalam rangka thalabul ilmi di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni nabiyana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Sebelum kita sama-sama menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh Buya nanti, mungkin ada pengumuman. Pertama, insyaallah pada hari Jumat, ba'da Jumat kita akan melaksanakan zikir nasional yang bertempat di Masjid Raya Taqwa. Untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti menyusul, tapi sebagai pemberitahuan awal, insyaallah di hari Jumat kita akan melaksanakan zikir secara nasional, khususnya di kota Cirebon di Masjid Raya Taqwa. Hal ini menyikapi dengan adanya berbagai musibah yang senantiasa menimpa kepada saudara-saudara kita atau negeri kita Indonesia khususnya. Yang kedua, insya Allah juga pada malam Rabu depan tanggal 20 Maret 2006 ba'da Isya di Masjid Raya Taqwa akan diselenggarakan tablik akbar bersama Bapak Kiai Haji Syukron Ma'mun dari Jakarta dan Habib Muhsin Ahmad Al-Atas dari Jakarta juga. Insya Allah nanti malam Rabu depan. Oleh sebab itu, pada hadirin hadirat yang ada di sini, kami atas nama panitia mengundang secara langsung pada hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mungkin nanti kita menyusul. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum, marilah kita sama-sama awali pengajian kita pada kesempatan ini dengan seraya mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kuliniyah sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Buya untuk memulai pengajiannya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz, para orang tua kami, bapak dan ibu yang kami hormati, saudara-saudari yang kami hormati, alhamdulillah selalu dan senantiasa Allah memudahkan kita ke jalan kebaikan, dan ini pertanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di jalan Allah sampai kita ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita sampaikan muqaddimah tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Insya Allah pada kesempatan ini kita ada muqaddimah bahwa ada satu dosa yang amat besar. Sudah dosa ini besar sekaligus menjadikan kita tidak diampuni oleh Allah, bahkan di saat Allah membagi-bagikan pengampunan kepada hambanya. Allah itu membagi-bagikan pengampunan kepada hamba-hambanya pada waktu-waktu tertentu. Dalam riwayat sepertiga akhir malam, dalam riwayat di saat orang pada wukuf di Arafah. Dan setiap Jumat itu kaum muslimin mendoakan kepada kaum muslimin yang lainnya. Lihat di khutbah Jumat, Allah memberikan pengampunan, mengkabulkan semuanya kecuali kepada si pelaku dosa besar tersebut, yaitu dosanya memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang menjadikan kita menjadi tidak diampuni oleh Allah di saat Allah membagi-bagikan pengampunan kepada hambanya. Kakak adik tidak akur, tidak tahu apa yang dicari. Orang tua meninggal belum dikubur, kita sudah rebutan warisan. Karpet buat saya, kursi buat siapa, meja dipikir, ini lemari, sebagainya. Ribut dan bahkan bertahun-tahun tidak selesai-selesai merebutkan namanya dunia. Warisan direbutkan, lupa bahwasanya gara-gara ini Allah tidak mengampuni, maka hidupnya sengsara dunia dan akhirat. Persaudaraan harus kita jaga, keakraban antara saudara dengan saudara harus dijaga. Kita membuka pintu maaf jika ada yang memohon maaf, dan sekaligus jangan segan-segan kita untuk memohon maaf. Memohon maaf tidak harus di saat kita salah, tapi tanda ketawaduan, tanda kebersihan hati kita, kita selalu merasa bersalah. Yang selalu merasa bersalah tidak akan terjatuh kepada kesalahan. Akan tetapi yang tidak pernah berpikir kalau dia bisa salah, itulah yang akan mudah dia itu terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan. Biarpun dia adalah seorang kakak yang lebih tua kepada adiknya pun, selayaknya dia sering memohon maaf dan menaruh maklum. Jangan menuntut di dalam persaudaraan ini, dia harus begini, dia yang kecil harus datang kepada saya.
Mengerikan. Ada orang yang bisa akrab mesra dengan kolega, teman kerja dan sebagainya, Masya Allah akrab. Akan tapi kalau sudah sama saudara ini tidak tahu, seperti kucing dengan tikus. Tidak pernah ketemu, ada yang tidak pernah ngomong, katanya 4 tahun, 5 tahun tidak pernah ada obrolan antara adik dengan kakak. Gara-garanya apa? Adik membuat toko di sampingnya. Ada yang bertahun-tahun tidak pernah nyapa, sampai anak-anaknya diajari untuk bermusuhan karena apa? Merebutkan warisan, katanya tanah itu sebetulnya milik kita, diambil oleh pamanmu. Tertanam kebencian gara-gara warisan. Maka alangkah indahnya, maka perlu diingatkan, waris itu adalah harus segera dibagi supaya tidak terjadi cekcok, nanti teranggur enak didudui mau diwaris, gatel hati, rusak hati. Islam itu ada hukum fikih itu panas, keras, tapi untuk menyelesaikan masalah harta waris begini harus segera dibagi. Akan tetapi kalau ada orang yang sudah, saya tidak usah terima warisan, tidak apa-apa, mulia, wasulhu khair, orang yang rela damai itu lebih mulia daripada dia harus menuntut warisan. Cuman jika ternyata khawatir ada cekcok dan ada persengketaan, segeralah warisan itu dibagi, jangan ditunda, karena itu bisa mengarah kepada permusuhan dan perpisahan antara saudara dengan saudara. Dan masih banyak hal lain lagi yang harus kita jaga, termasuk diantaranya orang tua. Orang tua kadang-kadang punya andil besar yang menjadikan anak ini bermusuhan. Di antaranya adalah tidak adilnya orang tua. Yang paling dimanja itu si anak mama, satu itu yang paling bontot, atau yang paling laki, atau yang paling perempuan, atau bawahnya ada selalu tingkah laku yang miring. Salah pun dibela. Salah dibela, memberi berbeda. Boleh apa? Sah kalau ada seorang tua misalnya menghibahkan harta semuanya kepada salah satu anaknya, yang lainnya tidak dikasih, sah hibah di saat hidup. Tapi tidak adil, haram di situ. Jadi berbeda ya di dalam hukum fikih itu antara sah dan haram. Bukan semua yang sah itu tidak ada haramnya. Jual beli waktu adzan dikumandangkan di hari Jumat, sah tapi haram. Banyak sah tapi haram, sah tapi haram. Jadi tidak bisa kita memandang potong saja. Ya Allah, boleh ya. Jadi kalau kita memberikan hibah kepada anak saya begini-begini. Hibah lain waris. Waris ada aturannya. Kalau hibah sahnya adalah terserah. Saya memberikan 100 juta buat anak saya yang pertama, 5 juta buat anak yang terakhir, sah. Akan tapi tidak adil, disinilah haram. Dan memang akibatnya banyak, menjadikan anak itu nanti bermusuhan. Kalau sudah itu yang minta, dia dikasih. Lagi salah, dibela terus, akhirnya dendam, marah. Kalau sudah ada kesalahan di adik si bungsu ini mentok, wah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa orang tuanya. Apa kata kakaknya? Tuh, bapak mati, mau apa kamu? Mulai rebutan warisan. Karena dulu merasa tidak diperlakukan adil, di saat itu ada keinginan-keinginan. Jadi orang tua rupanya punya andil besar untuk menjadikan anak ini bisa akur. Bahkan kalau melihat tanda-tanda di anak ini ada iri, harus dihukum. Ada sebuah cerita, salah satu keluarga ini, seorang adik ini dikasih duit 5.000, kakaknya berdua perempuan dikasih 10.000. Tiba-tiba si anak yang kecil ini paling disayang yang sebetulnya, bilang, nih kok dia 10.000, kok saya cuma 5.000? Ibu yang baik dan bijak langsung berkata, siapa yang ngajari kamu iri seperti itu? Mulai hari ini seminggu kamu tidak dikasih duit. Harus segera dihukum supaya tahu bahwa iri itu tidak bagus. Karena kalau tidak kita perhatikan mulai saat ini, nanti kalau kita mati rebutan betul itu. Seharusnya harus sibuk mendoakan kita, taknya sibuk ngurusi harta kita, lupa tidak didoakan. Menyambung tali persaudaraan adalah penting, dan hakikat menyambung tali persaudaraan itu adalah bukan di saat kita dikasih apel lalu ngirim mangga, bukan. Tapi di saat kita digelekin, orang ngolok-ngolok kita, saudara kita tidak baik kepada kita, cemberut ke kita, ngambil hak kita yang memulai assalamualaikum. Itulah laisal muwasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang wasil silaturahmi, yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas, bukan. Akan tapi orang yang diputus tali persaudaraannya malah dia yang datang.
agung persaudaraan. Dan kita harus rindu untuk menyambung tali persaudaraan. Kalau kita merasa salah, mungkin ada satu omongan yang kurang layak dengan adik, dengan saudara, dan juga kepada semuanya tentunya. Segeralah kita memohon maaf. Terjadi kepada seorang yang sangat mulia, Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Beliau adalah dapat didikan dari Rasulullah langsung. Dengan adik beliau dari ibu yang lain, Sayyidina Ja'far. Antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Ja'far ini suatu ketika di tengah jalan terjadi cekcok kecil, bukan rebutan duit. Yang penting ada satu omongan yang kurang layak dan kurang pantas. Tiba-tiba beliau berdua itu buyar begitu saja. Sayyidina Ja'far pulang ke rumahnya, Sayyidina Hasan pulang ke rumah beliau. Sama-sama pulang. Tiba-tiba sampai di rumah itu sadar, astagfirullahaladzim, saya tadi ngomong tidak enak, belum minta maaf. Sayyidina Ja'far, beliau ingat tentang tidak mohon maafnya ini. Sayyidina Hasan di rumahnya juga begitu. Tidak ditunda esok pagi. Langsung naik kendaraannya, naik kudanya, meluncur. Bertemu di tempat dia sibuk ribut tadi. Semuanya saking inginnya untuk minta maaf, bukan nunda. Biar Ja'far anak kecil ke sini. Tidak. Itulah orang-orang mulia. Bagaimana tidak mulia dikasih kabar gembira bahwasanya dia adalah ahli surga. Beliau adalah ahli surga, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Jadi begitu kita harus rindu untuk memohon maaf. Jika ada orang tidak ada sanak, tidak ada saudara, hati lagi tentrem, hati lagi ayem, lihat, bisa mengatakan, rumah saya ambil saja buat kamu, mobil ambil buat kamu, plus ini duit berapa juta hadiah. Bisa orang memberi hadiah semacam ini. Bisa semacam ini. Artinya apa? Orang itu sebetulnya tinggal hati ini ditata atau tidak. Tidak ada sanak saudara sebisa, tentunya dengan saudara harus lebih bisa. Kalau kakak yang lagi kaya, sudah kaya, punya perabot lengkap, pekerjaan ada, tidak ada perlunya merebutkan warisan. Bahkan kalau orang yang sudah cukup mengambil waris secara benar saja mestinya malu. Lah adik saya ini nggak punya, masa bagiannya sama dengan saya. Ya sudah dek, bagian saya ambil saja. Membagi harta waris itu secara syariah itu dianjurkan untuk menyelesaikan masalah agar tidak ribut. Akan tetapi kalau tiba-tiba sepakat, ya sudah saya tidak usah ngambil, itu adalah wasulhu khair. Rela semacam ini adalah sangat utama. Inilah mari kita jaga persaudaraan. Kita sering mohon maaf kepada saudara-saudara kita. Jangan kita ribut urusan-urusan sepele. Kadang-kadang Masya Allah turun-temurun itu diijazahkan itu gara-gara apa? Itu pokoknya jatah kita sebetulnya. Dan kadang-kadang bukan jatahnya, jadi fitnah. Memutus tali persaudaraan, fitnah dosanya ada di situ. Memutus tali persaudaraan, dosanya fitnah gede. Memutus tali persaudaraan gede, tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu akan kemana nanti di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saatnya kita memulai. Yang sudah baik ditambah baik, hubungannya akan semakin berkah. Yang belum baik hari ini kita pulang, telepon, SMS, datang mohon maaf. Dan jika ada hak saudara-saudara kita yang pernah kita ambil, tidak ada perlunya kita mengambil yang demikian itu. Kita takut di akhirat. Dalam hadis diceritakan kalau seandainya dunia ini diberikan kepada kita semuanya, tapi Allah tidak mengampuni kita, rugi. Atau sebaliknya, tidak dikasih setetes air pun di dunia ini, tapi Allah mengampuni, untung orang ini. Bagaimana ini kalau sudah dunia hanya sepetak tanah, sudah begitu tidak diampuni oleh Allah, hidupnya juga masih capek, akhirnya apa? Dunia sayi'ah wa fil akhirah sayi'ah. Dunia jelek, di akhirat jelek, bukan dunia hasanah, akhirah hasanah. Maka hari inilah kita membangun hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita. Kalau kemarin kita sudah bangun hubungan baik dengan orang tua, hari ini dengan saudara, kakak, adik. Inilah hadirin hadirat muqaddimah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita gara-gara dosa kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Kita takut kalau kita menghadap kepada Allah ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Dosa sekecil apapun kalau tidak diampuni oleh Allah bakal diseksa, apalagi jika itu dosa gede. Memutus tali persaudaraan adalah dosa gede. Ngomong tidak enak. Memutus tali persaudaraan kalau menjadikan permusuhan.
Inilah semoga bermanfaat buat yang berbicara dan kepada hadirin hadirat semuanya. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih dalam doa-doa munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang ingat batas-batasnya. Fa idza faraqta. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala. Berkata pengarang, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, mengampuni dosa beliau dan menjadikan ilmu beliau bermanfaat buat kita dan ilmu kita juga bermanfaat buat kita dan kaum muslimin semuanya. Sampai kepada pembaca sampai kepada fa idza faragta. Jika engkau telah selesai minat doai, berdoa, memohon kepada Allah dengan doa fajar. Ini ada yang sudah dikumpulkan dalam bentuk buku. Doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini namanya Doaul Fajar, ditulis Doaul Fajar, ada ini dibukukan sudah. Jadi tinggal fotokopi, sebetulnya ada. Jika mungkin belum sempat, lakukan berdoa dengan apa saja. Artinya jangan sampai di saat itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu datangnya waktu fajar. Fa idza faragta minad du'a, jika selesai berdoa menjelang subuh itu, fala tastaghli ila waqtil fardhi, jangan sampai engkau sibuk ila waqtil fardhi, sampai datangnya sholat fardu, illa bifikrin, kecuali tafakkur. Tafakkur itu agung. Tafakkur saati khairun min ibadati sanah, dalam sebuah riwayat. Tafakkur sesaat saja lebih bagus dari ibadah 1 tahun. Ini kok berlebih-lebihan? Tidak berlebih-lebihan, justru ibadah yang tidak kita tafakuri, tidak khusyuk, tidak benar niatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, ya Allah, saya tadi ke sini itu bagaimana niatnya? Ya Allah, yang saya makan itu bagaimana? Ya Allah, saya dengan ibu saya bagaimana? Ya Allah, saya dengan ini. Terus tafakkur sampai datang waktu fardu. Atau tasbihin, atau baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, zikir mulia itu. Atau qira'ati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Wa idza sami'tal adzan, kemudian terdengar kumandang adzan, suara adzan dikumandangkan. Wa idza sami'tal adzan, jika engkau mendengar adzan fi asna'i dzalika, di saat itu kita lagi zikir mendengar adzan, faqta ma anta fih, faqta maka putuslah, berhentilah ma anta, dari apa yang engkau fihi, berada di dalam kesibukan itu. Yang lagi zikir berhenti dengar adzan. Wastaghil bi jawabil muadzini, wastaghil, dan sibukkanlah diri kamu bi jawabil muadzini, dengan menjawab muadzin, menjawab adzan. Menjawab adzan itu sunnah muakkadah, sangat dikukuhkan. Tapi ada syarat-syarat, ulama menyebutkan di sini. Ya, adzan sunnah bagi laki-laki ya. Jadi syaratnya muadzin itu yang memenuhi syarat, karena selagi itu sunnah itu diminta, matlubah, dianjurkan harus untuk dilakukan, bukan harus, dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berakal, baligh, Islam tentunya itu syarat-syaratnya muadzin. Syarat-syaratnya muadzin. Kemudian dianjurkan azan ini sesuai dengan qiraah sahihah. Qiraah sahihah itu ada mat. Ada matnya panjang. Memang ada orang pertama meragukan karena mat ini yang selama ini kita ketahui adalah tidak lebih dari 6 harokat. Betul ya? 6 harokat paling panjangnya qiraat. Tetapi azan ini bagaimana lebih? Ternyata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau adalah termasuk Syekhul Qurra. Beliau menemukan riwayat bahwasanya mat itu bisa dipanjangkan sampai 15 huruf, 15 harokat. Jadi mungkin ini kesempatan untuk tidak mencela, buru-buru mencela, terlalu panjang. Dan memang kalau terlalu panjang tidak sunnah lagi untuk dijawab. Terlalu panjang sampai azan itu setengah jam, jadi
SMA, SMP itu kalau dengar azan, kalau ngikuti azan bisa buyar pelajarannya. Sudah jamnya 40 menit, azannya 30 menit. Mendengar azan berhenti. Jadi akhirnya sepakat ulama, kalau azan terlalu panjang, jawab meniru itu tidak dituntut kita menjawab saat itu. Boleh nanti kalau sudah selesai dijawab saja secara singkat. Allah bersyadu Allah. Sebab barangkali orang punya kesibukan, harus ngaji, harus ini, harus itu. Nanti kalau berhenti setengah jam semuanya bisa rusak aturan-aturan ini. Maka dianjurkan azan itu adalah tidak terlalu panjang, seandainya pun harus panjang tidak melebihi dari 15. Nah ini ada hujahnya. Memang seyogianya seperti itu. Yang menemukan ini adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau termasuk Syekhul Qurra, mengatakan bahwasanya mat itu panjang itu bisa dipanjangkan sampai 15 harokat. Fa idza sami'tal adzan wastaqil bi jawabil muadzin, menjawab muadzin itu sunnah. Ada hadis-hadis yang mengatakan yang mendengar adzan kalau tidak mendengar adzan akan disumbat di telinganya adalah dengan timah dari baja. Itu hadis yang tidak sahih, akan tetapi apapun bentuknya akhirnya ulama mengatakan mendengar adzan adalah sunnah. Tidak sampai derajat kepada wajib. Ila sebagian imam mengatakan, khususnya di dalam mazhab kita Syafi'i adalah seperti itu. Fa idza qala al-muadzin, jika seorang muadzin berkata Allahu akbar, faqul, katakanlah mithla dzalik. Katakanlah seperti itu juga, Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, begitu juga semua kalimat adzan kita tiru. Illa fil hayya 'alataini, kecuali di saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah, maka adzan di situ meniru dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi azan itu sunnah, dan azan itu miliknya waktu, bukan miliknya sholat menurut pendapat yang sahih. Miliknya waktu, akhirnya kalau masuk waktu ya bisa diadzani. Jadi miliknya waktu ini adalah takbirnya pokok hakun bil waqti atau hakun di sholat. Ini para ahli fikih itu membedakan begitu untuk memudahkan masalah fikih. Kalau miliknya waktu apa? Kalau kita menjamak sholat 2 sholat, cukup adzannya sekali saja. Kalau kita ingin mengqadha sholat, mungkin ada sholat yang tertinggal 5 sholat langsung, cukup adzannya sekali. Karena apa? Waktunya sudah berlalu. Selagi berlalu waktunya, maka tidak perlu lagi kita adzan lagi. Karena adzan itu miliknya waktu. Berbeda kalau adzan itu miliknya sholat, setiap sholat fardu maka harus diadzan, sunnah diadzani. Ini adalah masalah fikih bahwasanya adzan itu miliknya waktu, bukan miliknya sholat. Maksudnya miliknya waktu apa? Kalau saya sholat penjamak takdim zuhur dengan asar, saya berada di waktu zuhur, satu waktu. Adzan saya 1 kali, berarti waktu saya melakukan sholat asar yang saya kumpulkan dengan zuhur, tidak perlu adzan lagi. Berbeda dengan iqamah. Kalau iqamah itu hakun di sholati, miliknya sholat, jadi setiap mau berdiri sholat fardu diiqamati. Illa fi hayya 'alataini, kecuali di dalam hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Hayya 'alataini 2 hayya 'ala. Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Faqul, katakanlah fihima, pada keduanya tersebut, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Kemudian disuruh fa idza qala, jika seorang muadzin berkata as-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Salat bagus, ayo bangun, jangan tidur terus, maksudnya begitu. Faqul, katakanlah sodakta, benar engkau. Ini perlu kita bertasdik di sodakta, membenarkan, betul benar omonganmu, wabarirta, obararta, jadi kau telah berbuat baik, banguni orang-orang ini. Wa ana, dan aku, ala dalika, atas semuanya itu, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Aku saksikan engkau wahai muadzin, bahasanya yang kau omongkan itu adalah benar. Wa idza sami'tal iqamata, dan jika kita mendengar iqamah, faqul mithla ma yaqulu, sama. Allahu akbar, syadallah. Faqul, katakanlah mithla ma yaqulu, seperti yang dikatakan oleh muqim, orang yang mendirikan salat, illa bi qaulihi, kecuali di saat beliau mengatakan qad qamatis shalah, telah didirikan salat, ayo bangun. Faqul, katakanlah aqamahallahu,
Ini kita kalau di dalam balaghah itu sastra Arab itu ada lafadznya itu lafadz berita, tapi sebetulnya itu mohon doa. Aqamahallahu maksudnya semoga Allah meminta. Banyak itu lafadznya lafadz insya khobar, mungkin bahasa dari balaghah. Lafadznya lafadz khobar, tapi maknanya makna insya. Lafadznya itu hanya lafadz berita, tapi isinya adalah memohon. Seperti Al-Imam Ghazali rahimahullahu, itu kan rahimah. Rahimah itu kan rahimah merahmati siapa Allahu Allah. Hu kepada Imam Ghazali, kan begitu. Rahimahu semoga rahimahu merahmati kepada Imam Ghazali siapa Allahu Allah. Lafadznya lafadz berita di situ, tapi maknanya semoga. Allahu semoga Allah yarhamuhu merahmatinya. Jadi ini adalah termasuk lafadznya lafadz khobar, tapi maknanya makna insya. Lafadznya berita, tapi maknanya adalah memohon doa kepada Allah. Aqamaha kalau lafadz aslinya maknanya begini. Aqamaha telah mendirikan kepada sholat siapa Allahu Allah. Tapi yang kita maksud tidak seperti itu. Aqamahallahu semoga Allah menegakkan sholat yang akan kita laksanakan ini, membantu khusyuk kita, membantu benar kita, membantu sarana-sarana untuk sholat. Aqamahallahu wa adamaha, dan semoga Allah terus mengabadikan sholat bagi kita sampai tidak putus-putus. Jangan sampai ada putus sholat kita di saudara kita, di adik-adik kita, di ibu kita. Adamahallahu, semoga Allah mengabadikan sholat nempel terus di kita. Waktu sholat kita sholat. Madamatis samawatu, atau doanya begini, semoga sholat tetap didirikan di bumi ini. Madamatis samawatu wal ardu, selagi masih ada as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi. Selagi bumi dan langit masih ada, langit tegak, langit ada, bumi ada, semoga sholat kita masih tetap ada. Ini sebetulnya memohon kepada Allah, berdoa agar sholat itu benar-benar tetap ada di kaum muslimin, bukan orang ini meninggalkan sholat semuanya. Kita doakan setiap saat seperti itu. Aqamahallahu wa adamaha madamat samawati wal ardh. Fa idza faraghta min jawabil muadzini, fa idza faraghta, jika engkau selesai min jawabil muadzini, dari menjawab muadzin, kalau engkau selesai menjawab muadzin, orang yang azan, faqul, katakanlah. Ada riwayat doanya berbeda-beda. Yang masyhur Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatul qa'imah sampai terakhir. Ini ada doa juga riwayat ini, Allahumma inni as'aluka. Allahumma ya Allah. Kelihatannya ini yang sering jarang kita hafal. Yang sudah kita hafal sudah benar itu. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya Allahumma itu ya Allah maknanya. Ya Rabb, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ya Allah. Indah huduri sholatika, di saat datang sholat itu, di saat datang waktu sholat. Wa aswatu tu'atika, di saat datang suara orang yang menyeru kepadamu, adzan ini maksudnya. Wa idbari lailika, karena kita di waktu pagi. Kalau waktu pagi kan idbari di saat berlalu, lailika malam. Kalau lagi sore ya idbari naharika. Ini idbari maksudnya berlalu. Idbar itu belakang. Wa idbari lailika, dan di saat berlalu malammu ya Allah. Malam ini di saat berlalu karena kita menjelang waktu pagi. Wa idbari daharika, di saat pagi mulai menjelang. Di saat pagi mulai menjelang atau siang mulai menjelang. Antuktia, semoga engkau berikan Muhammadan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, satu perantara, wasilah. Wal fadilah, keutamaan. Bisa juga ini doanya, jadikanlah beliau perantaraku untuk kepadamu ya Allah. Wal fadilah, berikan kepada beliau keutamaan. Wad darajata, dan pangkat ar-rafi'ata yang tinggi ya Allah. Rasulullah sudah tinggi pangkatnya, kita doakan. Makanya tidak ada di dunia ini yang bisa melampaui pangkatnya Rasulullah. Karena setiap detik, setiap menit pangkatnya Rasulullah naik. Kalau ada mandala ala khairin, kalau ajrun mislu ujuri fa'ili, yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Dan semuanya kaum muslim ini kan dari Rasulullah. Berarti setiap kali pahalanya Rasulullah juga tambah. Agung dan agung, semakin agung, semakin agung, semakin mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wab'adhu, dan bangkitkan Rasul itu ya Allah. Bangkitkan Nabi Muhammad itu.
al-maqam al-mahmud, di tempat yang mulia dan terpuji. Alladzi wa'adtahu, seperti yang kau janjikan. Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah sebagai kekasih Allah akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan paling tinggi pangkatnya Rasulullah SAW. Dan yang bersama Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengagungkan Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW. Biarpun bukan Nabi, tapi umatnya. Kalau mencintai benar Rasulullah, pangkat tinggi yang dimiliki Rasulullah ini, kita akan bersama Rasulullah melihat beliau setiap saat. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhlifu, tidak menyalahi, tidak nulayani, maksudnya tidak menyalahi al-mi'ad, janji. Ya arhamar rahimin, ya wahai arhamar rahimin, zat yang maha pengasih, paling pengasihnya, yang bisa mengasihi. Anda bisa mengasihi anak Anda bisa mengasihi suami Anda bisa mengasihi istri Anda bisa mengasihi saudaranya, tapi Allahu arhamur rahimin, Allah adalah zat yang maha paling pengasih di antara yang bisa mengasihi. Ya arhamar rahimin, wahai yang sangat pengasih di antara yang bisa mengasihi. Wa idza sami'tal adzana wa anta fis sholati, kalau kita dengar azan dalam salat, wa idza sami'tal adzana, kalau kita mendengar salat, wa idza sami'tal adzana, jika engkau mendengar azan, wa anta, dan engkau fis sholati, dalam salat, fatammimis sholata, jangan diputus salatnya, fatammim, maka sempurnakanlah as-sholata, salatmu, tsumma tadarak, lalu tambal, bayar, kejar. Al-jawab, menjawab, maksudnya ya jawablah setelah itu. Tadarok, susulkan. Al-jawab, jawab, ba'da salami, setelah assalamualaikum baru Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Ala wajhihi, seperti cara menjawab yang sudah diajarkan tadi. Selesai. Fa idza ahramal imamu, jika imam sudah bertakbiratul ihram, idza ahrama, jika sudah memulai salat imam itu bil fardhi, dengan salat fardu, fala tastaghil illa bil iktida'i bihi, fala tastaghil, jangan menyibukkan diri, illa, kecuali bil iktida'i, ngikuti imam tersebut. Karena salat itu ada keutamaannya dalam berjamaah. Keutamaannya mengikuti takbiratul ihram ada sendiri, paling gede. Bahkan paling gedenya keutamaan adalah jika kita bisa melihat takbiratul ihramnya imam, lalu kita segera bisa menyusul. Jangan seperti terawihnya orang mana itu. Jadi kalau sudah imam mau rukuk baru berdiri, dia lupa bahwasanya di takbiratul ihram itulah bahwasanya pahalanya gede. Jadi kalau imam Allahu akbar, langsung kita nyusul Allahu akbar. Jadi mengejar takbiratul ihramnya imam ini adalah pahalanya gede. Bukan nanti aja lah, apalagi ini sholatnya ayatnya agak panjang, ntar dulu deh. Kalau sudah tinggal tarawih Allahu akbar, rugi dia. Pahalanya fadilat takbiratul ihram nggak dapat. Utamanya ini adalah di takbiratul ihram. Kemudian fadilahnya mendapatkan rakaat pertama ada sendiri. Jadi biarpun sama-sama sholat berjamaah, rupanya keutamaannya berbeda-beda, pahalanya berbeda-beda. Di saf pertama beda, di ini berbeda. Wasalli fardhu, kemudian sholatlah fardhu, kama sayutla alaika, seperti yang akan dibacakan. Apa sayutla yutla itu dibacakan, maksudnya akan dirinci nanti masalah sholat, akan disebutkan insyaallah alaika kepadamu bi kaifiyati sholati, di dalam masalah tata caranya sholat. Nanti disebut Imam Ghazali ada cara-cara sholat. Pokoknya intinya alhamdulillah sudah bisa sholat semuanya. Kalau imam sudah takbiratul ihram Allahu akbar, langsung disusul. Jangan nongkrong dulu nunggu kalau sudah mau rukuk. Dan termasuk kalau kita menemukan imam sudah sujud rukuk, itu tetap disunahkan kalau kita langsung takbiratul ihram Allahu akbar ngejar ke sujud. Karena apa? 1 menit 2 menit bersama imam itu sudah keutamaan. Daripada kita nongkrong berdiri tidak dapat fadilahnya jamaah, mending Allahu akbar langsung nyusul sujudnya imam. Biarpun tidak dihitung untuk kita, karena itu dapat pahalanya. Berarti bukan kita harus nunggu kalau sudah imam berdiri kita nyambung, tidak. Biarpun imam lagi rukuk, ya kita kejar rukuk, lagi sujud. Agar apa? Segera kita tuh bareng dengan imam. Karena keutamaan bersama imam itu adalah agung, yaitu pahalanya jamaah tadi.
wa adabiha, dan juga yang akan diterangkan tentang tata krama salat. Selesai. Fa idza faraghta, jika engkau selesai, fakul, katakanlah Allahumma sholli. Selesai salat itu ada doa-doa nanti insyaallah, termasuk zikir-zikir ba'da salat. Zikir-zikir ba'da salat insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang, supaya malam ini karena kami ada janji-janji yang untuk menjawab beberapa pertanyaan, atau ada pertanyaan yang kemarin belum dijawab yang insya Allah akan kita urai pada malam ini. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan berbicara tentang zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat, dan tentunya sebagai muqaddimah barangkali adalah supaya tidak ada khilaf, karena ada satu musholah saja gara-gara zikir setelah sholat jadi permusuhan. Insya Allah akan kita dengar minggu depan insya Allah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali yang menjadikan kita tidak bermusuhan lagi, insya Allah tidak ribut masalah zikir setelah sholat. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin sekalian, demikianlah tadi paparan awal tentang pengajian kita. Selanjutnya kita sama-sama untuk berdialog dengan Buya untuk lebih teraturnya dan lebih terfokusnya kepada persoalan kita. Untuk hari ini barangkali untuk yang pertama kali 3 orang dulu lah. Jadi kanan 1, kiri 1, ibu-ibu 1. Kalau nanti masih waktunya masih ada, kita tambah lagi. Ya, mudah-mudahan nanti yang belum kebagian mohon sabar. Maka 1 orang dari sini sebelah utara dan ibu-ibu 1. Karena kemarin masih banyak yang belum terjawab karena waktunya. Silakan siapa? Bapak, Ibu, udah 1 lagi dari sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang saya mau ajukan. Pertama, sejak kapankah hari lahir Muhammad SAW diperingati, yaitu sebagai Mauludan? Kemudian bagaimanakah hukumnya saya meminjamkan uang sama seseorang, padahal saya tidak mengharapkan kelebihan daripada uang saya pinjamkan itu, namun dia memaksakan memberikan kelebihan dari uang pinjaman tersebut, dan kemudian saya terima kelebihan uang tersebut, namun saya masukkan ke dalam kotak infak ke masjid misalnya, Ustaz. Dan kemudian yang ketiga mengenai memutuskan silaturahmi, yang menurut Pak Ustaz itu akan dosa besar dan akan diikuti sama Allah. Namun ada permusuhan yang lebih besar lagi, yaitu antara kaum Sunni dan Syiah yang sudah ribuan tahun itu. Itu bagaimana tuh Ustaz? Demikianlah pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan masalah azan. Kebetulan di daerah atau di kampung saya itu ada langgar khusus untuk istri atau langgar perempuan. Dan apabila melaksanakan pada saat tarawih, pada saat tarawih itu kadang-kadang ada azan yang dibawakan atau dikumandangkan oleh ibu-ibu. Apakah itu sah atau tidak, Bu ya? Dan kalaupun misalnya tidak harus ada, apakah cukup dengan qomat saja? Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai puasa, Bu ya. Bagaimana hukumnya puasa yang dilakukan pada hari kelahiran kita? Mungkin cuma itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimahnya adalah jawaban untuk pertanyaan hari ini. Insya Allah setelah itu pertanyaan di minggu kemarin. Yang pertama adalah kapan Maulid Nabi mulai diperingati? Maulid Nabi mulai diperingati adalah di zaman Rasul sendiri. Memperingati Maulid Nabi adalah bergembira, bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam hadis ceritakan Rasulullah berpuasa hari Senin. Ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hadza yauma wulidtu, ini hari aku dilahirkan. Rasulullah sendiri yang memulai. Jadi dengan amal ibadah, bukan dengan dangdutan. Dengan ibadah, berinfak hari kelahiran Rasulullah, aku bergembira dan bergembira kepada ini adalah dianjurkan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah kepada orang-orang beriman ini atas rahmat Allah dan atas keutamaan Allah agar bergembira. Dapat rezeki bergembira, naik haji gembira, ini senang. Tapi kira-kira rahmat apa yang lebih agung dari Rasulullah yang Allah sudah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah ini, rahmat paling agung adalah Rasulullah. La wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah yang namanya Rasul ini, falyafrahu, ayo bergembira. Bergembira yang benar, bangga, senang, infak. Jadi kalau bertanya, ya mulai itu dilaksanakan. Kemudian berubah, tahun demi tahun caranya berbeda. Ada yang dengan puasa, ada dengan infak, ada ini. Terserah, yang penting bagaimana dengan cara yang benar. Pergaulan harus dibatasi, bukan tentang Maulid Nabi dirayakan seperti Maulid atau meninggalnya orang yang berapa di Februari kemarin itu apa namanya? Valentine. Nah ini dilakukan dengan dosa, dengan itu berarti jangan disamakan Rasulullah dengan memperingati pastur itu. Lain, Rasulullah ada Rasulullah kalau pengen mengingat bergembira atas Nabi SAW dengan cara yang baik, membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Mumpung hari ini hari kelahiran Rasulullah, agar aku semakin dekat kepada Rasulullah, ya sudah, ayo kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya sudah, kalau bisa bulan Rabiul Awal ini kita membuat ini adalah bulan sejarah Nabi SAW. Semua sekolah dirubah programnya. Ayo kita membaca sirah Nabi dalam 1 bulan akan selesai. Di Masjid At-Taqwa diadakan majelis sejarah Nabi SAW. Di mana-mana majelis sejarah Nabi SAW. Sangat dianjurkan. Tidak ada yang bisa mengatakan ini adalah haram. Bagaimana mengenalkan Nabi Muhammad adalah dikatakan haram? Sementara Allah sudah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma yuthbitu bihi fu'adaka." Aku telah bercerita tentang berita-berita Nabi dahulu, agar hatimu tambah mantap mendengar ceritanya para nabi. Nah kalau ceritanya para nabi disebut hati tambah mantap, bagaimana jika ini ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tidak tambah mantap? Nah ini. Jadi mulai zaman Rasul sampai hari ini ada. Hanya yang perlu dihindari adalah jika dibarengi dengan maksiat, dengan syirik, itu yang perlu dipangkas benalunya. Jangan pohon agung merayakan kelahiran Nabi ini yang dihilangkan. Tapi paha benalunya yang kita pangkas. Ayo ini dangdutnya dihilangkan, orkestranya dihilangkan, ini di pinggir, pokoknya segala model-model ini yang disingkirkan. Kebetulan nanti ada pertanyaan masalah musik nanti. Jadi harus ada benar ini merayakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah adalah agung, agar kita tambah cinta, agar tambah mantap hati kita. Jadi insya Allah masalah Maulid Nabi tidak harus diperselisihkan. Kalau tidak membaca Maulid Nabi, yang penting Rasulullah ada di hati Anda, insya Allah. Nggak ada Maulid Nabi, nggak ada ini, nggak ada ini. Masya Allah, tidak ada masalah. Yang penting hatimu ada. Tapi jangan mengatakan tidak boleh. Wah, ini jadi bermasalah. Bagaimana saya bergembira dengan orang yang kau cintai? Nggak boleh. Katanya kamu cinta Nabi. Saya bergembira hari ini. Saya nyembelih ayam. Karena apa? Bergembira, syukron, terima kasih. Kok kamu katakan tidak boleh? Memangnya kamu tidak cinta atau bagaimana? Nah ini kalau masalah Maulid Nabi adalah mulai zaman itu. Dan sebentar lagi kita akan
memasuki bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tambah cinta kepada umatnya sehingga tidak musuhan, perang saja. Jangan kehadiran Nabi yang seharusnya rahmatan kasih sayang malah dijadikan titik poin apa momen kesempatan untuk kita ribut. Yang kedua adalah membayar hutang. Ada kita menghutangi tidak mengharapkan bayaran. Memang seperti itu. Kalau kita menghutangi orang, dalam riwayat kulukor bencar ronakan riba. Semua pinjaman yang kembalinya ada tambahannya untuk manfaat kepada yang minjemi, maka itu riba. Hadisnya ini memang berbeda-beda perawinya, akan tapi akhirnya talaqathul a'immatu bil qabul, para a'immah sudah talaqathu bil qabul, menerima. Berarti ini lebih kuat daripada hadis-hadis yang lainnya. Berarti riba. Jadi kalau saya minjemi uang kepada Anda, nanti kembalikan plus pijet, itu sudah riba. Tambahannya pijet, riba. Bagaimana uang? Nah, akan tetapi jika kita meminjamkan kepada orang, ternyata orang itu mengembalikan dengan lebih, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau pengen membayar, berterima kasihlah. Anda meminjami 1 juta, bisnisnya lancar, 1 juta, ini adalah hutang yang saya kembalikan. Akan tetapi ini ada 100.000, ini tanda terima kasih, bagus mengembalikannya. Jadi mau diinfakkan, mau dipakai sendiri boleh. Kalau diinfakkan bagus gitu. Kenapa? Luar biasa, sudah minjemi orang sangat luar biasa, senang. Contohnya plus itu ada ditambah orang-orang, nggak diterima, dikasihkan orang lain, bagus. Tapi kalau ini harus kembalikan berapa persen, ini harus ini, itu adalah yang riba, yang mengerikan, yang berarti kita menentang Allah. Fa'adanu biharbi minallah. Ayo ngajak perang Allah, na'udzubillah. Allah diajak perang, mau jadi apa kita? Silaturahmi Sunni Syiah. Memang ini adalah rahim atau persaudaraan yang terputus. Cuman yang perlu diketahui siapa yang memutus dan siapa yang diputus. Kita pengen menyambung persaudaraan dengan Syiah. Tolong Syiah, saya menghargai Rasulullah, saya sangat cinta kepada Ahli Bait seperti yang Anda serukan wahai orang Syiah. Saya juga cinta sahabat. Jangan diolok-olok sahabat. Nggak mau mereka, masih saja pengen ngolok sahabat. Siapa yang memulai semacam ini misalnya? Nah, ini perlu ditinjau. Jadi bukan berarti wah, orang sunnah ini, orang sunni nggak mau diajak silaturahmi oleh orang-orang Syiah. Loh, bagaimana? Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, seorang imam agung, cucu-cucu beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, harus kita agungkan, harus dihati. Dalam sebuah riwayat, barang siapa membenci Hasan Husain, Rasulullah bersabda, barang siapa membenci Hasan Husain maka telah membenciku. Barang siapa membenci cucu-cucunya, sampai seperti itu ada dalam riwayat. Loh, ahli bait Rasulullah alal ain wa ra's, bahasa Arabnya. Saya terima kalau. Dan memang itu kewajiban. Sahabat juga, siapa yang membawa ilmu kepada kita? Sahabat Nabi, jangan diolok-olok. Jadi kalau cukup poinnya satu, kalau Anda tidak mengolok-olok pasti ketemu. Kalau Anda tidak mengolok-olok pasti ketemu. Lah permasalahannya di sini. Siapa yang memutus, siapa yang diputus, kita akan ahlan wa sahlan. Biarpun dia labelnya Syiah, gede, asalkan ayo sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang putrinya diambil oleh Rasulullah SAW, itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang cucunya Rasulullah diambil oleh beliau. Sayyidina Umar pernah ngomong, saya ini sudah, Sayyidina Rasulullah itu pernah kata, Abu Bakar, antara aku dan engkau sudah beres persahabatan ini luar biasa, tapi ada yang kurang satu. Bagaimana ini? Sambung lagi yuk. Nikah Rasulullah dengan putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar ini yang didustakan. Bahkan ada sebagian doa dari sebagian kelompok mereka itu dengan doa Allahumma la'an sonamai Quraisyin wa jabhataihima wa bintaihima. Ada sebuah doa yang isinya Allahumma ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dengan Umar. Wa bintaihima, dua putrinya, Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Ada semacam ini. Nah, ini siapa yang memutus tali persaudaraan? Ayo kalau kita ketemunya Rasulullah dan ahli bait Rasulullah, tidak ada masalah dan memang itu kewajiban. Tapi di saat Anda mulai tajam, lah kok ngolok-ngolok kiai-kiai kita, Imam Ghazali diolok-olok. Lah ini siapa yang memutus tali persaudaraan? Misalnya ulama-ulama diolok-olok, Imam Syafi'i itu wah, masalah ini. Jadi ada di antara kita bukan saja Syiah, sekarang permusuhan itu mulai ada.
Bukan saja dengan Sunni dengan Syiah, kadang-kadang orang yang semuanya ngaku ahli sunnah wal jamaah, di situ ada putus tali persaudaraan. Cuman kita baru tinjau siapa yang memutus, siapa yang diputus. Dari keadaan yang tenteram kita ada orang muncul. Misalnya kita kelompok yang tidak pernah baca kunut misalnya. Misal saja, kita ini kelompok madhab Abu Hanifah tidak pernah baca kunut. Lah ada orang madhab Syafi'i datang harus kunut, kalau tidak kunut kesat. Loh, siapa yang memutus ini? Begitu sebaliknya, kalau kita biasa kunut, kalau ada orang ribut-ribut datang yang pakai kunut masuk neraka atau dan semacamnya, kita akan tahu siapa yang memutus tali persaudaraan dan siapa yang diputus. Jangan memutus tali persaudaraan. Na'udzubillah min dzalik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tarawih laki dan perempuan tidak ada azannya. Dan qomatnya pun tidak ada. Yang ada adalah sallu wajarakumullah atau salatul jami'ah atau as-salatul jami'ata atau as-salatul jami'atu. Itu di dalam tarawih. Adapun jamaah perempuan disunatkan azan atau tidak? Tidak disunatkan azan. Kalau azan bagaimana? Azan dalam arti zikir boleh, tapi bukan azan menyeru. Dan itu pun disyaratkan kalau mau azan dalam arti zikir, disyaratkan tidak ada orang lain yang mendengarnya, orang laki-laki yang mendengarnya. Misalnya ada satu kampung perempuan semuanya, musolanya perempuan, tidak ada laki-laki, tetap tidak disunatkan azan. Kalaupun mau azan tapi bukan azan yang disyariatkan itu, hanya azan zikir saja. Maknanya makna zikir. Jadi untuk kaum perempuan aslinya adalah tidak ada azan. Kalau memang tidak ada laki, karena azan itu kan untuk menyeru orang lain. Biarpun wanita adalah bukan aurat, menurut pendapat al-asah seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahwasanya suara perempuan adalah bukan aurat. Akan tetapi berbeda di saat ngomong kan tidak harus kita dengar, boleh mendengar boleh tidak kalau ada perempuan ngomong. Akan tetapi di saat perempuan azan, di situ ada perintah, kalau ada azan dengarlah. Wah, sementara perempuan ini kan bermasalah nanti jadinya. Ini yang membedakan omongan biasa dengan azan. Azan tidak disunnahkan untuk kaum wanita. Dan untuk sholat-sholat sunnah tidak ada iqamat juga. Adanya hanya as-sholatul jami'atu seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa hari kelahiran itu adalah jika maknanya adalah syukur, dan puasanya puasa sunat mutlak. Puasa sunat biasa diniatkan semoga pahalanya menjadikan saya orang baik. Saya bersyukur, boleh-boleh saja, tidak ada masalah, dan semestinya orang seperti itu. Kelahirannya dihubungkan dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat ditanya tentang puasa hari Senin, hadza yaumulidtu, inilah hari aku dilahirkan. Agar dibimbing oleh Allah, agar benar. Itu adalah puasa-puasa. Namanya juga puasa sunat mutlak, sunat biasa, tapi kita niatkan agar kita dengan pahala ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin ada pertanyaan banyak, kertas saya hilang, cuman yang saya ingat karena sangat mepet dengan jawabannya. Sahabat Uwais Al-Qarani sahabat atau bukan? Dianggapnya. Jawabnya Uwais Al-Qarani bukan sahabat biarpun hidup di zaman Nabi, karena sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi. Dalam keadaan Islam dia itu mati dalam keadaan beriman, bertemu Nabi di saat Nabi hidup. Bertemu Nabi, syaratnya satu bertemu Nabi, yang kedua Nabi di saat hidup, yang ketiga beliau ini orang yang bertemu ini mati dalam keadaan Islam. Kalau ketemu Nabi dalam keadaan kafir kayak Abu Jahal ya bukan sahabat. Ini sementara Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi, Nabi masih hidup tapi tidak pernah bertemu, maka dia adalah bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya adalah masalah penghitungan. Bagaimana kau tahu ini 10 Muharram adalah di saat Allah memenangkan Musa dan sebagainya? Itu adalah masalah penghitungan bulan itu. Ini termasuk makna sambung kepada Rasulullah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sebetulnya sebelum Rasulullah sudah ada bulan Hijriah itu. Sudah ada bulan itu. Hanya Sayyidina Umar ini punya ide cemerlang bagaimana agar kita tetap sambung kepada Rasulullah. Hijrahnya Nabi ini jadikan momen membuat tahun baru Hijriah. Dan sebetulnya tahun baru Hijriah itu kan 1 Muharram ya. Itu bukan bertepatan dengan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal dalam sebuah riwayat.
Jadi itu hanya ide cemerlang dari Sayyidina Umar bin Khattab, jangan dikatakan bid'ah lagi ini istilahnya. Sayyidina Umar bin Khattab ini menentukan ini agar kita sambung pada Rasulullah. Ayo kita punya Nabi Agung, Nabi besar, kita membuat momen memulai tahun baru Hijriah, kita mulai saat itu. Yang sebetulnya sudah ada. Bulan-bulan yang lalu sudah ada bahwasanya bulan menurut Allah adalah 12 syahr, 12 bulan, dan itu sudah ada. Tinggal waktu itu Sayyidina Umar membuat momen yang paling bagus, memulai, ya sudah hitungan kita mulai dari saat ini. Waktu dianggap bulan Hijriah dari tahun hijrahnya Rasulullah, bukan di saat hijrahnya Rasulullah, karena saat hijrahnya Rasulullah adalah sebelumnya. Sebelumnya beberapa bulan, jadi tahun di saat hijrahnya Rasulullah ya tahun ini. Nah inilah masalah. Kemudian masalah musik ini adalah Masya Allah sangat panjang. Yang pertama adalah seharusnya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita memilih kesenangan di hati kita. Seharusnya yang selalu lengket di telinga kita adalah yang indah menurut Allah. Al-Quran, salawat kepada Rasulullah. Seharusnya yang lengket di lidah kita adalah yang indah, dzikir. Semua yang keluar dari mulut ini adalah ada tanggung jawabnya, kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, itu pahala. Kemudian seorang rumah yang baik, kadang-kadang sesuatu itu boleh buat satu orang, tapi menjadi tidak boleh buat orang yang lain. Karena apa? Tidak sesuai dengan kondisi rumah tersebut. Seorang rumah ustadz, kiai, alim, soleh, kalau di rumahnya dar musik ya lucu, bukan tempatnya. Seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu uswatun hasanah, kan begitu misalnya nih. Ada seorang perempuan biasa ke pasar, tapi ada seorang istri orang soleh misalnya ke pasar jadi aneh, jadi ada pangkatnya berbeda-beda. Dan termasuk masalah musik ini adalah, sebelum berbicara tentang fatwa halal haram, bukan kami yang berbicara nanti, tapi lebih utama adalah kita mengajak kepada mana yang lebih bagus. Akal sehat kita tahu. Akal sehat kita hadirkan bahwasanya keindahan yang harus kita hadirkan di hati kita adalah indah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manfaat buat kita, yang manfaat buat hati kita. Kira-kira mana manfaat kalau kita menyenandungkan Al-Quran, membaca sholawat Nabi, atau kita mendengar hura-hura lagu dan sebagainya? Jika kita orang yang katanya sambung kepada Rasulullah, apakah seandainya kita Rasulullah datang, kita mendengar musik sambil mantuk-mantuk begini kira-kira? Ini yang pertama, jadi kita hadirkan di hati kita. Ayo selera kita berubah. Di saat kita akan tidur, jangan mendengar musik pengantar tidur. Takut mati dengan musik kita. Tapi marilah kita berzikir, la ilaha illallah, mati. Kalau kita mati saat itu, mati kita sambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah musik ini tidak terlepas, kemarin sudah kita singgung, cuman kita ingin merubah, meringkas, tapi paham. Semoga kami paham dan yang lain paham. Masalah suara dulu. Suara ada dua model, ada suara yang berirama dan suara yang tidak berirama. Suara yang tidak berirama hukumnya adalah jelas. Ada suara orang, itu suara becak ini, suara motor, suara petir, suara ini tidak ada bermasalah. Suara-suara yang tidak berirama. Jadi suara yang tidak berirama hukumnya semuanya jelas. Kalau untuk mentak orang yaitu dosa, kan begitu. Tapi kalau sudah aslinya mubah, tapi bersuara adalah boleh. Perempuan bersuara, laki-laki bersuara, motor bersuara, ini apa suara-suara yang tidak ada iramanya. Ada suara nanti yang ada iramanya. Suara yang ada iramanya. Dan suara yang ada iramanya ini ada yang keluar dari jamadat, benda-benda mati, ada yang keluar dari benda-benda hidup. Yang keluar dari benda-benda hidup adalah mungkin dari tenggorokan manusia, atau dari suara burung perkutut, ada iramanya. Perkutut itu. Ada burung-burung yang lainnya ada iramanya. Dan suara orang menyenandungkan adzan, mengumandangkan adzan adalah suara. Dan suaranya seyogyanya bagus. Sampai ulama mengatakan sunnah kalau jadi muadzin itu kalau bisa keturunannya Sayyidina Bilal.
Karena Sayyidina Bilal kata Rasulullah, Anda sautan, lebih terang, jelas, kuat suaranya. Rupanya dipilih. Dan sebuah riwayat juga, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi kecuali suaranya bagus. Dan Rasulullah juga pernah memuji suaranya Nabi Daud yang bagus. Jadi suara bagus, bagus. Boleh. Indah, suara bagus adalah tidak ada masalah. Jadi suara yang ada iramanya tidak ada masalah. Termasuk dari selain dari manusia, timba, tintang misalnya, atau apa saja, atau ketukan. Maka itu juga aslinya mubah kecuali yang dilarang. Mungkin kita lebih tegasnya masalah alat, apa masalah dari benda mati ini mungkin dengan bahasa sekarang musik. Bagaimana dengan musik? Musik adalah tidak lain keluar ada yang dari bentuk bambu, seruling itu. Dari besi yang dianukan, ada satu benang yang digoyang-goyang dan sebagainya. Jadi semua jenis alat musik ini ulama memasukkan ke dalam malahi, semua alat-alat yang menjadikan kita terhibur dan lalai. Dan inilah yang digunakan pakar lughat untuk menafsiri sebuah hadis. La ya'tiyanna ala ummati, akan datang, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan tapi Ibnu Hazm mengatakan ini hadisnya mu'allaq. Tapi hadis benar insyaallah. Imam Bukhari meriwayatkan la ya'tiyanna ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika kepada umatku orang-orang itu pada menghalalkan khamr, mabuk-mabukan, berzina, hir itu mohon maaf, kemaluan itu adalah hir, menghalalkan kemaluan maksudnya zina, wal ma'azifah, dan ma'azif. Ma'azif ini apa? Al-Jauhari seorang pakar lugah mengatakan alatul lahwi atau al-malahi, sesuatu yang melalaikannya. Lah ulama membahas hadis ini, alat melalaikan, alat malahi ini, alat yang menjadikan kita itu lalai. Ini kok sampai dilarang ini di sini itu dari dasar apa? Kalau memang zina kan memang sebelumnya dilarang. Lalu kalau yang menghalalkan jelas ini berbahaya, gede. Minum-minuman juga dilarang, tapi ini bagaimana alat malahi ini? Alat-alat musik ini kok di bab ini dilarang? Ulama membahas. Rupanya larangannya bukan karena keindahannya, karena keindahan diarahkan, orang suka keindahan. Ada 3 ilat yang paling gede, paling tampak adalah da'bul fusaq. Karena apa? Pemabuk dan penzina itu biasa di saat sebelum melakukan atau setelah melakukan, atau komunitasnya, tempatnya itu biasa digunakan memutar lagu-lagu atau memainkan alat-alat musik ini. Seperti mungkin yang ditemukan di zaman ini di bar atau apa, di situ ada minuman keras sekaligus ada musiknya. Di saat itu makanya hadis Rasul itu terarah kepada zina yang dilakukan ini adalah ngeri. Akan suatu ketika akan datang orang-orang pada, sudah betul kayaknya sudah ada di zaman Rasul kayak begini. Saya di zaman ala ummati, yaitu zina, mabuk-mabukan dibarengi dengan alat-alat musik di situ. Jadi alat-alat itu diharamkan bukan karena lidatiha, bukan karena ia itu haram, tapi karena ini adalah da'bul fusaq. Memang alat ini biasa digunakan oleh orang-orang yang tidak benar. Jadi ada. Yang kedua adalah ulama meneliti bahwasanya ini adalah merindukan bagi orang yang mau tobat kembali kepada nostalgia busuknya. Di saat berzina mendengar musik, pengen tobat, mendengar lagi musik, dia teringat kejadiannya itu. Maka yang kedua, ilatnya adalah sebabnya dicari oleh ulama adalah karena yang demikian itu merindukan orang untuk berbuat zina atau mukadimahnya. Mungkin hanya sekedar bermesraan, sudah haram, tapi di saat dibarengi dengan sebuah di tempat ada musiknya, dia akan terkenang di saat mendengar lagu itu. Maka lagu itu menjadi haram, musik itu menjadi haram karena musik itu mengantarkan dia ingat kepada yang haram. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi orang yang baru,
baru tobat misalnya. Kalau tadi itu adalah itu merindukan kepada yang haram. Yang kedua kalau orang baru, yang kedua adalah merindukan kepada yang haram, mengantarkan kepada yang haram. Karena sudah terlintas dengan musik begini, semua orang tahu, mungkin mau lihat dari televisi dan sebagainya. Kalau sudah begini mesti hubungannya dengan ini, dengan kemungkaran ini, mabuk ini, atau zina dan sebagainya. Yang ketiga adalah itu karena bagi orang, bisa kita sebut tadi, bagi orang yang pernah melakukan kemaksiatan dibarengi dengan musik-musik itu, maka di saat mau tobat dia akan kembali. Dua ilat ini sebenarnya ada berdekatan, akan tapi yang paling dekat, paling jelas adalah da'bul husa'at. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih itu di saat menjelaskan hadis ini itu terakhirnya adalah fa'innahu min da'bil husa'at, karena yang demikian itu adalah kebiasaannya orang-orang fasik. Jadi akhirnya semakin jelas di sini bahwa selagi itu hal mengarahkan kepada yang tidak benar atau biasa dilakukan oleh yang benar, oleh orang yang tidak benar, itu menjadi syiarul fusaq, menjadi simbolnya orang-orang fasik. Bahkan termasuk para imam mengatakan sebuah sunnah Nabi layak untuk ditinggalkan jika ternyata sudah dijadikan ciri khasnya musuh-musuh Allah, ahli bid'ah dan ahli fasik. Itu. Jadi masalah alat aslinya semuanya adalah boleh, dan bahkan banyak alat yang diperkenankan secara jelas ada tagnya. Jadi masalah alat musik itu ada 3 bagian. Yang pertama yang jelas-jelas diperbolehkan. Seperti apa? Dufuh di waktu ada pengantin. Alat musik itu sebetulnya. Ada yang jelas-jelas diharamkan, yaitu apa? Yang dia betul-betul menjadi ciri khasnya pemabuk, ciri khasnya orang mantakan zina, ciri khasnya orang yang melakukan hubungan haram biarpun tidak sampai zina. Kalau ciri khasnya orang bermesraan di ini, orang melakukan yang demikian, maka itu adalah menjadi bagian jenis musik yang diharamkan. Jika ternyata ini adalah bukan termasuk kebiasaannya orang baik, kalau dufuh itu adalah untuk bergembira, dufuh itu adalah rebana. Rebana dipukul adalah untuk kegembiraan atau untuk menyambut tamu datang atau menyambut orang datang. Itu kan dianjurkan oleh bukan dianjurkan, diperkenankan oleh Nabi. Diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang jelas-jelas diharamkan jika ternyata alat itu betul-betul memang kebiasaan orang-orang tidak benar. Dan jika itu bukan kebiasaannya orang-orang benar, sementara bukan termasuk yang diperkenan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah inilah yang harus dibahas. Alat-alat yang tidak pernah ada larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau larangan dari Nabi secara jelas tidak ada, sehingga ulama mengatakan bahwasanya dalilnya alat musik ada hadis sahih tapi tidak jelas-jelas menunjuk ABCD-nya. Ada hadis tidak sahih tapi menunjuk ABCD-nya. Ada hadis sahih harus sahih atau sahih harus sahih. Ini adalah masalah dalil alat musik. Jadi masalah alat musik sendiri adalah jika memang itu adalah kebiasaan orang-orang fasik, maka tidak boleh kita hadirkan. Jika itu bukan kebiasaannya orang-orang yang fasik, maka itu adalah boleh dihadirkan. Boleh dihadirkan. Termasuk rebana atau hal-hal misalnya, mungkin kalau saat ini kalau kentongan itu adalah untuk kentongan malam-malam hari untuk membangunkan orang berpuasa. Kalau ternyata diirama menjadi bagus, maka kentongan itu adalah diperkenankan. Karena itu ada punya tujuan baik untuk membangunkan orang dari tidur untuk berpuasa. Jadi ini masalah alat. Jadi alat apa saja tentunya ini adalah dari asal boleh, kecuali tidak menjadi ciri khasnya orang baik. Tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang jahat, orang yang tidak baik, atau mabuk, pezina, atau yang hobi dengan mukadimah zina. Masalah alat. Kemudian masalah syair sudah kita bahas. Syair sendiri itu bagaimana? Syair sendiri itu ada yang haram, ada yang halal. Jadi syair sendiri yang disenandungkan itu, jika itu adalah berbicara yang jorok, ya haram syair itu. Jika ternyata untuk menjadikan kita orang berani perang membela Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Ka'bah, sepakat ulama itu memperkenankannya. Merindukan kita kepada Rasulullah, diperkenankan syair-syair, termasuk syair ini seandainya disenandungkan di masjid pun adalah juga tidak ada masalah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit di saat beliau menyenandungkan syair di masjidnya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab agak marah.
melirik dengan lirikan amarah. Lalu Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, waqad nasyadtu fi hadzal masjid wa fihi man huwa khairun minka. Aku telah menyenandungkan syair di masjid ini, dan di sini ada orang lebih mulia dari engkau wahai Umar bin Khattab. Maksudnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syair kalau bagus tidak ada masalah. Tapi kalau di situ mengajak orang yang enggak baik, bicaranya porno dan sebagainya, dari ungkapan itu adalah haram sudah. Haram. Kemudian setelah kita tahu, jadi alat musik tidak mutlak haram, juga tidak mutlak halal. Kemudian syair tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Dan semuanya adalah haramnya haram aridi, haram datang baru. Misalnya alat-alat musik haramnya karena menjadi kebiasaannya pemabuk, membagi kebiasaannya orang yang tidak pernah sholat, menjadi kebiasaannya pezina. Begitu juga lagu-lagu, jika ternyata syairnya adalah syair-syair zaman ini, itu Masya Allah kayak kehabisan sastra itu. Lewat di sebuah pasar mana itu, mendengar lagu kerasnya setengah mati, ada sebuah lagu suaranya perempuan sambil desang-desang begitu. Kemudian dibarengi dengan syair-syair yang sampai Masya Allah. Ya kayak begitu juga haram mutlak syair-syair semacam itu. Tidak ada perlunya kita orang yang ingin dekat kepada Allah mendengar yang demikian itu. Kemudian syair hukumnya adalah boleh-boleh. Pertama dari suara sendiri secara mutlak. Kemudian hukumnya alat tidak haram secara mutlak, tidak halal secara mutlak, tapi ada rinciannya, termasuk syair pun demikian. Kalau sudah terkumpul syair yang halal, kemudian alat musik yang halal, bukan berarti sudah halal. Berkumpulnya alat musik yang diperkenankan jadi panjang. Alat musik yang diperkenankan berkumpul dengan syair yang diperkenankan, itu perlu ditinjau. Kaifiyatul ada, gimana cara menyampaikannya itu. Kalau kita ambil perempuan yang bajunya adalah banyak yang robek karena salah setrika mungkin, atau bagaimana, bolong-bolong begitu, kemudian ditambahi dengan gayanya, lalu suaranya didesah-desahkan atau apa, lah ini menjadi lain, haram mutlak jadinya di sini. Sudah halal alatnya, sudah halal syairnya, ternyata cara menyampaikannya adalah, atau lagi-lagi tapi dalam bahasa fikihnya adalah tahannus, dengan gaya-gaya perempuan juga boleh, tidak diperkenankan, haram. Dan perempuan juga menyenandungkan syair aslinya boleh, tetapi kalau sudah dibarengi dengan pamer aurat, kemudian suaranya dihalus-haluskan yang mengerikan, karena Rasulullah Allah melarang, fala taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Perempuan ini aslinya buat apa, suaranya bukan aurat seperti yang kita sampaikan tadi. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahasanya al-ashah, pendapat yang paling dikukuhkan, perempuan suaranya bukan aurat, seperti mazhab lain mengatakan aurat. Perempuan bukan aurat, akan tapi ada aturannya. Dan akan menjadi haram jika perempuan itu mengeluarkan suara adalah yakhda'na bil qawli, dengan lembut-lembut, atau suaranya mengganggu hati, atau ngomongnya ngomong jorok kalau yang ngomong anak laki-laki biasa, tapi kalau muncul dari mulut perempuan didengar oleh laki-laki jadi lain. Seorang laki-laki ngomong jorok, makna nggak baik, tapi kalau sudah kata-kata jorok itu muncul di seorang perempuan, ada sebuah lagu katanya menyebut satu sifat itu, kalau dijelentrehkan ya orang paham maksudnya nyebut barang ini, misalnya naudzubillah min dzalik. Nah itu ya kalau disebut perempuan lebih lagi. Maka itu fala taqda'na bil qawli, maka menjadi haram suara perempuan itu jika diluas-luaskan sampai menggoda hati orang, menjadi orang itu menjadi tidak benar hatinya, lalu berpikir yang enggak jadi haram. Kaifiyatul ada. Caranya menyampaikan, lihat. Sudah halal musik alatnya halal misalnya, kemudian syairnya benar bagus, tapi kalau caranya tidak benar adalah jadi haram. Atau tempatnya perempuan di hadapan laki-laki yang semuanya mengagumi kecantikannya, mengagumi ini dengan bangganya dia, gayanya, lengkoknya, Masya Allah. Ya ini juga menjadi ini haram tempatnya. Atau alat-alat ini tidak semestinya masjid untuk zikir kepada Allah, misalnya untuk apa, ataunya alat musik kita bawa ke satu tempat atau ke madrasah atau tempat yang ganggu orang. Nah ini juga tidak diperkenankan. Atau kita bawa ke tempat yang haram, jadi asal mubah, asal boleh, misalnya alatnya benar,
apa syairnya benar, cara menyandungkan benar, karena yang menyandungkan adalah seorang dari kita. Misalnya yang biasa-biasa, tak taunya kita senandungkan di tempat maksiat, di tengah-tengah orang pemabuk, jadi haram gara-gara tempat ini. Jadi ternyata ini harus diperhatikan. Dan ini masalah tempat, cara penyampaiannya, tempat, cara penyampaiannya. Dan kemudian ada satu makna yang terakhir adalah bahwa ada namanya nostalgia, ada namanya penggerak. Jadi semua suara, alat dan sebagainya, jika itu menggerakkan dari yang mubah itu, suara yang mubah, dari alat yang mubah, disenandungkan oleh orang dalam kondisi orang yang benar, laki-laki benar, tidak dengan suara keperempuan-perempuannya atau perempuan disenandungkan di antara perempuan. Ini adalah dari mubah-mubah, akan tapi bisa menjadi sunnah jika ternyata untuk merindukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita untuk rindu kepada kebenaran, rindu kepada jihad fisabilillah. Jadi ini adalah hukum musik secara global. Sekarang kita langsung tatbik, praktek di dalam dunia nyata. Misalnya, kalau kita mendengar sebuah musik yang paling terkenal saat ini, lagu apa? Musik si A. Apa saja. Sekarang kita cocokkan dari ini semuanya. Kira-kira Arab yang diperdengarkan ini siapa yang bisa yang biasa menghadirkan? Apakah kelas-kelas ulama, ustadz atau madrasah-madrasah, atau justru yang ini berkecimpung di dunia di dunia ini adalah hanya orang-orang yang sholat saja tidak tahu apakah sholat atau tidak. Kemudian syairnya bagaimana? Kemudian keliling Indonesianya itu bagaimana dia cara melakukannya? Siapa yang melakukan lagu-lagu ini? Cocok tidak kira-kira dengan kaidah? Dari asal ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau kita di dunia nyata ini, apakah kita termasuk mendukung si A? Yang sholatnya tidak pernah, lagunya adalah banyak pornonya. Kemudian dia pun kalau menyenandungkan lagu adalah pamer di alun-alun misalnya begini atau di mana begini. Lah kalau lagu yang semacam ini apakah masih kita bisa mengatakan tidak apa-apa, musik adalah halal? Na'udzubillah. Jadi mengatakan musik adalah halal pun berbahaya, takut kita masuk. Bahkan mengatakan haram mutlak pun adalah takut menyalahi nanti. Jadi ternyata ada rintangan panjang ini. Jadi tidak dengan satu jawaban saja musik halal atau haram. Praktek ini. Kaset yang kita beli. Kaset yang kita beli. Ini artinya adalah untung untuk satu orang atau dua orang atau klub itu. Ada klub siapa ini misalnya? Kalau misalnya ada sebuah kumpulan grup lagu-lagu baik, adik khair, orangnya masya Allah, takwa, menjaga, tujuannya adalah baik, membeli kasetnya tidak ada masalah. Akan tapi orang yang masyhur dari Jawa Timur ke Jawa Barat, orangnya dari Jawa Timur yang biasa begini, terkenal begini, lagunya begini dan sebagainya, kita membeli pun artinya melancarkan upaya-upaya mereka untuk menggiatkan masalah kemaksiatan ini. Jadi menjadi haram. Jadi rupanya berat masalah musik ini. Jadi yang perlu kita bangun setelah ini adalah keinsafan. Jadi rupanya kita mencari musik-musik yang benar-benar halal adalah susah. Akan tetapi yang perlu kita bangun adalah keinsafan. Kalau kita lagi salah, akuilah salah. Kemudian ingin menjadi baik itu adalah dengan cara perlahan. Dengan cara perlahan. Kalau orang belum pakai kerudung, kalau seminggu suruh pakai kerudung terus mungkin berat. Ya sudah, sebisanya minimal kalau hadir pengajian dulu kerudungan, kan begitu. Tapi di luar pengajian dia nggak pakai kerudung, sadar kalau ini adalah haram, insya sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah nanti akan perlahan dia bisa meninggalkan. Orang kebiasaan mabuk. Saya setiap hari mabuk, kalau nggak mabuk itu nggak enak, saya ngantuk atau apa. Jam berapa Ustaz? Hah? Masih ada. Akhirnya apa? Saya pengen tobat, tapi susah. Baik, ya sudah, dari seminggu kurangilah. Dalam bulan ini 5 kali aja deh. Baik, 5 kali. Bukan berarti di saat 5 kali ini dia mengatakan ini halal. Tidak, ini dalam proses menjadi baik. Perlahan-perlahan. Dia minum, tapi tahu ini adalah haram. Tapi kenapa engkau lakukan? Saya nyicil sudah menjadi baik itu. Pokoknya sudah saya kurangi bulan ini 2. Bulan depan saya kurangi 2 lagi.
Maka menuju kepada kebaikan. Sehingga ada orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, pengen benar, saya kebiasaan zina. Sudah, masuk Islam aja dulu, nanti gampang. Yang penting ada niat untuk kembali kepada Allah. Saya punya hobi dengar lagu-lagu ini. Ya sudah, ayo hadir pengajian hari ini. Bagaimana lagu-lagu ini? Ya sudah. Biasanya kalau mendengar kapan? Pagi, siang, sore. Baik, dengar aja pagi, siang saja, sorenya nggak ada. Ayo, satu-satu. Perlahan. Atau mungkin dengan cara saat ini yang sering banyak dimulai oleh masyarakat kita adalah ada masa perubahan perlahan, jadi ada jembatan. Jembatan itu belum sampai sebetulnya. Dari musik gak karu-karuan, ayo kita tidak apa-apa konsumsi musik Islami. Di situ ada selawatnya, ada ini. Adalah sebetulnya mau pindah kepada yang paling bagus. Dan tidak boleh kita celah yang demikian ini asalkan niatnya baik. Barangkali niatnya betul. Saya menghadirkan musik ini, ada selawatnya, ada ini. Biarpun misalnya musik ini aslinya adalah kebiasaan orang nggak bener, kebiasaan orang fasik, tapi dia punya niat. Yang penting di laci-laci mobilnya saudara saya nanti bisa habis lagu-lagu yang nggak bener. Barangkali bisa berubah menjadi lagu-lagu sholawat perlahan. Kalau sudah mendengar sholawat perlahan, kalau sudah sambung kepada Rasul nggak bakal mendengar lagi. Jangan langsung dipotong. Berarti lagu Islami juga nggak boleh karena kita mendengar hari ini seperti ini. Bukan masalah boleh tidak boleh. Kalau orang pengen sampai jangan berhenti di jembatan ini. Itu adalah jembatan. Kalau dia nongkrong di jembatan merasa sampai, jebur nanti dia. Jadi melangkah dari yang tidak baik, ayo perlahan pelan-pelan. Dan tidak boleh kita itu meremehkan orang lain. Mentang-mentang sudah tidak pernah dengar musik dasar ini goblok, haram, masuk neraka, ini tidak boleh. Yang sudah pakai jilbab lalu melihat saudaranya belum pakai jilbab menghinakan, busuk, nggak masuk neraka kamu ini jelek. Tidak boleh seperti itu. Islam adalah indah mengajak kepada kebaikan. Ini adalah sepintas masalah musik yang semoga bisa dipahami. Yang penting bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun baju gaul atau baju orang pakai pakai jilbab tapi kok masih, ini pertanyaan yang berharga sekali itu. Insya Allah bermanfaat buat kami keluarga dan hadirin hadirat semuanya. Tidak tahu yang bertanya hadir atau tidak, semoga juga hadir, dan terima kasih atas pertanyaan ini. Bahwa masalah baju, kita punya kewajiban bukan menutup aurat saja. Bisa menutup aurat satu kewajiban, jika kita tidak menutup aurat dosa. Rambut, leher, aurat. Tapi yaitu tadi, kalau memang kita masih belum bisa menutup aurat, minimal yakinilah Anda di dalam dosa, melanggar Allah, menangis sambil memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini kok belum bisa pakai kerudung, ya Allah, bantulah saya untuk pakai kerudung. Lihat, kalau sudah dengan begitu, insya Allah perlahan Allah akan bantu. Kalau Allah mengabulkan akan mudah. Mungkin ada orang nggak pakai kerudung karena tuntutan pekerjaan, karena dia menangis kepada Allah, ya Allah, saya tuntutan pekerjaan saya sehingga saya tidak bisa pakai kerudung, ya Allah, bantulah saya. Akan dikirim suami yang menjadikan Anda tidak kemana-mana di rumah, atau dipindah pekerjaan yang lebih mulia, karena kita percaya kepada Allah. Jangan mengatakan, alah norak, gitu aja nggak boleh, ketinggalan, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangislah biarpun Anda melanggar, insya Allah ada bibit di hati Anda untuk benar. Tapi kalau sudah melanggar, sombongnya, lah lihat kan mahkota rambut ini. Masa kecantikan ditutup-tutupi, kan nikmat Allah. Lihat, tidak bakal ditolong oleh Allah orang yang semacam ini. Akan tapi di saat dia melanggar sambil dia menyesal, menangis pada Allah, Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang benar-benar pengen datang kepadaku, pengen cari jalan kebenaran, Allah akan membantu, akan dibantu. Dan tanpa kita duga modelnya bagaimana bantuan Allah, tiba-tiba saja pokoknya kita bisa nanti. Ya inilah yang perlu kita hadirkan. Jadi tugas kita bukan saja menutup aurat. Ada lagi tugas saja aurat yang ditutup itu adalah jangan juga menimbulkan godaan kepada orang lain. Kayaknya menutup aurat tapi lekuk-lekuk tubuhnya masih ada. Apakah memenuhi syarat? Dari segi menutup aurat sudah memenuhi syarat, akan tetapi ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang orang dulu mungkin belum paham modelnya kayak apa kira-kira. Baru saat ini kebaca. Bunyinya adalah begini: sayati zamanun ala ummati nisaun kasiyat ariyat. Bukhari yang meriwayatkan Imam Bukhari. Suatu ketika akan datang kepada umatku ini perempuan pakai baju tapi nggak pakai baju. Lah, ini bagaimana orang pakai baju kok kayak nggak pakai baju ini? Lah ya, baju nempel tapi semua bentuk lekuknya kelihatan. Orang yang melihat pun
pusing. Nah ini mana? Padahal aurat itu biar nggak pusing yang lihat. Tapi ini sudah pakai baju, yang lihat kok masih pusing. Lah ini baru menerjemahkan hadis Nabi. Saya di zamanan ala ummati, akan datang suatu ketika pada umatku nisaun, perempuan-perempuan kasiat pakai baju ariat kayak telanjang masih. Fal'anuhunna, Rasulullah menyuruh fal'anuhunna, laknatlah mereka, fa innahunna mal'unat, sesungguhnya mereka itu terlaknat. Rasulullah menyuruh. Tapi sebelum kita mengatakan laknat, kita berdoa semoga Allah menarik hati mereka semuanya. Benar-benar takut kepada Allah dan kita doakan, dan kita jangan menghinakan mereka. Tuh terlaknat tuh, tidak seperti itu. Kita harus menangis kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya Allah, saudariku, putriku ya Allah. Barangkali begitu malah. Putriku ya Allah kok bajunya aduh sempit sekali ini. Nah, mohon kepada Allah, menangis kepada Allah. Jangan mencela orang lain, jangan mengejek. Kita tidak ada kaidah mengejek. Dan mungkin ada yang tersinggung di majelis ini, kami mohon maaf. Semoga ungkapan kami tidak menyinggung, kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui. Dan tentu mungkin ada di antara kita, mungkin kalau bukan saudara, sanak, apa anak atau apa, mungkin pernah ada yang menggunakan baju semacam ini, tapi kami tidak menghinakan mereka, kami tidak mengolokkan. Justru kalau ada, semoga Allah menarik mereka sehingga bajunya esok hari menjadi bagus. Dan orang tua yang memberikan dosa enggak? Kayaknya pertanyaannya begini, ini suami yang belikan dosa enggak? Dosa. Makanya kita sering ingatkan bahasanya rezeki itu ada halal dan haram. Kalau haram langsung neraka, kalau halal belum tentu kita selamat. Yang halal belum tentu selamat. Bisa-bisa yang halal juga mengantarkan ke neraka. Ini halal, sudah capek ke sawah, kerjaannya nggak karuan, toko kepanasan segala macam. Ada yang ini halal. Katanya berikan ini mie buat belanja apa aja, bukan beli baju. Nak, ini beli baju nak. Tapi tidak diarahkan anaknya beli baju. Tak taunya pulang dengan baju yang banyak cendelannya misalnya. Setiap kali baju ini dipakai bapak yang capek, sudah panas di dunia, di neraka panas itu. Sebab punya tabungan terus, setiap hari bajunya dipakai, anaknya tabungan 1.1 dosanya, 1 dosanya. Akan tapi jika ternyata baju yang diberikan, uang yang diberikan dengan nasihat, nak beli baju yang bagus, yang menutup aurat, setiap kali baju itu dipakai, maka sang bapak dapat pahala. Jadi kalau kita mau ngajak belanja istri dan anak kita kenalkan dulu Rasulullah SAW dan Siti Fatimah Zahra. Kalau adik-adik kita mau beli baju dibilangi, atau anak kita, nak mau beli baju, iya pak mau beli baju yang bagus, iya yang bagus, yang sekiranya Siti Fatimah Zahra itu ridho. Pokoknya kalau kamu beli baju, milih ingat Siti Fatimah ya, itu saja sudah. Diingatkan pada Siti Fatimah, diingatkan pada Rasulullah. Akhirnya mau beli potongan begini, masa Siti Fatimah pakai begini? Karena dia ingat Siti Fatimah Zahra, ingat Rasulullah SAW lah. Bener, akhirnya pilihannya bener. Nah kalau kita lupa tidak mengingatkan, takut halal yang kita peroleh itu jadi haram, capek kita di dunia ini, tak tahunya di akhirat kita sudah capek. Yang katanya mencari halal, tak tahunya infaknya kita belikan kepada yang haram, kita akan nyesel dunia repot, di akhirat juga repot. Ini masalah baju. Semoga Allah menutup aurat kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Allah menutup aurat kita artinya apa? Allah sudah tidak menghisab kita, tidak menghitung dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Ini lupa yang lain-lainnya, pertanyaannya tidak tertulis, hilang. Insya Allah mohon maaf jika kertasnya hilang. Masih ada waktu sih. Habis. Oh iya, mohon maaf. Oh ada lagi. Bagaimana tanggapan Buya terhadap adanya perkawinan pluralisme yang berbeda agama di kalangan selebritis kita yang sekarang ini lagi ngetrend di kalangan mereka? Dua, bagaimana dengan adanya keluarga yang pluralisme berbeda? Ketiga, apakah boleh dalam sholat jenazah antara jamaah wanita dengan jamaah laki-laki bercampur dalam satu musola? Bismillahirrahmanirrahim. Perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita, catatan lakinya yang Islam, dengan wanita ahli kitab adalah sah. Perkawinan seorang lelaki muslim dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani adalah sah menurut kesepakatan ulama.
Hanya Imam Syafi'i pakai syaratnya wanita itu harus mbah-mbahnya itu nyambung kepada agama yang benar. Tapi sulit di dalam madhab Syafi'i sampai dikatakan oleh ulama Imam Syafi'i sendiri dalam hal ini. Jumhur ulama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya dia ngaku Kristen, dia ngaku Yahudi, ya boleh kita nikahi. Menurut jumhur ulama mengatakan pokoknya dia ngaku Kristen, ngaku ini adalah sah untuk kita nikahi. Hanya yang perlu kita tanyakan, tidak semua yang sah itu harus dilakukan. Anda menikah dengan orang gila sah. Apakah Anda akan menikah? Harus pilih dong buat anak-anak kita. Bahwasanya kewajiban kita adalah memilih ibu yang baik, ibu yang bisa masuk surga dengan anak-anak kita. Jadi perlu kita bedakan antara sah di dalam hukum dan apakah yang harus kita lakukan. Jadi harus tahu, harus kita bedakan antara sah dan yang harus kita lakukan. Wah, yang penting perempuan sajalah saya menikah. Ya, mungkin lagi senewan ini. Yang penting perempuan. Carilah seperti yang diajarkan Nabi, yang cantik kalau bisa, yang kaya kalau bisa, nasabnya bagus. Kalau itu nggak dapat, minimal agamanya. Yang ditunjuk oleh Rasulullah pertama adalah agamanya. Nah, kalau agama berbeda, ini hanya masalah sah-sah saja. Adapun masalah keutamaannya, masya Allah, orang-orang baik ahli Allah hanya untuk orang baik ahli Allah. Yang kenal Allah, alangkah indahnya di rumah semuanya kenal Allah. Ya kalau berbeda kan, bagaimana bisa ketemu? Yang satu mau tahajud, terserah tahajud, nggak tahajud, terserah lo, agama gue. Kapan tahajud, kapan nganterin pengajian, kapan begini, kapan jamaah, waduh, sulit. Akan tetapi karena syariat ada, jadi masalah boleh, masalah sah adalah sah, tapi tidak harus kita lakukan. Kemudian jika dibalik, perempuannya yang muslimah, lakinya yang kafir, yang Nasrani atau yang Yahudi, itu ijma'ul ulama, kesepakatan ulama yang benar-benar ulama adalah tidak boleh. Ada 3 tahun yang lalu ramai, boleh, fatwanya dari seorang dokter katanya. Dokter, kalau kita lihat sekarang bisa kita buka di websitenya, lihat kelucuan seorang dokter yang katanya pinter ini kalau pengen nipu kita. Dia mendatangkan 7 dalil. Dia saja yang ngomong, nukil dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang barat sana. Dalilnya bahwasanya seorang muslimah boleh menikah dengan orang kafir, dalilnya ada 7. Salah satu di antaranya, lihat Rasulullah kan juga menikahi siapa? Yang dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah saat itu belum masuk Islam, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tak pikir orang ini betul-betul keputar otaknya. Dia lupa kalau Rasulullah itu lagi atau bagaimana. Itu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum lagi Maria Al-Qibtiyah dalam sebagian riwayat sudah di-Islamkan oleh Hatib, penggiringnya, utusan Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak punya dalil. Dalilnya adalah hawa nafsunya. Dan memang terbukti sampai mereka menikahkan ini dan sebagainya. Dan na'udzubillah min dzalik, gara-gara fatwa ini langsung di Sumatera ada beberapa wanita muslimah akhirnya hamil berangkat dari fatwa ini yang disebarkan, dan sengaja yang menyebarkan bukan kaum muslimin. Laki-laki di luar Islam memang pengen mendapatkan kaum muslimah yang penting anaknya nanti Kristen. Di Sumatera banyak akhirnya ada yang hamil akhirnya dinikahi oleh orang-orang Kristen. Lihat, ini akibat dari fatwa al-ustaz ini. Berbahaya, na'udzubillah. Jadi mutlak tidak diperkenankan, haram dan tak sah, jatuh zina. Apa perlunya Anda menikah dengan seperti itu? Kalau dia sudah masuk Islam, masya Allah, orang masuk Islam seperti tidak punya dosa, bagus. Akan tetapi jika dia adalah seorang kafir, anak perempuan kita dinikahi seorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, mau jadi apa? Sudah kalah di rumah, anaknya bakal jadi Kristen semuanya, na'udzubillah. Jadi itu mutlak tidak diperkenankan di dalam fikih Islam, di dalam syariat kita. Kalau ada yang berpendapat itu yang katanya dokter dalam Islam itu bertentangan dengan ulama gede, bukan kami tidak punya pendapat. Kalau tadi tanggapan saya tidak punya tanggapan. Ya inilah ilmunya ulama-ulama yang saya intik. Tidak ada, itu dusta. Lihat dalilnya, kita sempat kaget waktu itu. Karena orang itu adalah seorang yang sebelum mendapatkan doktoral itu sudah lama dia di Indonesia, banyak tulisannya. Dia di golongan Islam liberal itu. Dan memang itu adalah rame. Mungkin terang-terangan ya namanya Bapak Doktor, katanya Zainun Kamal.
Saya juga Zainul namanya. Saja Zainul Kamal katanya begitu. Dia sebut nama itu. Dan naudzubillah ditiru oleh yang lain-lainnya, si A, si B, si B. Fatwa-fatwa ini ya Allah, untuk apa kita harus seperti itu? Kalau Islam toleransi luar biasa. Tidak ada toleransi seperti Islam. Lihat agama Yahudi itu di dalam buku mereka itu menganggap kita itu lebih jelek dari binatang. Mereka suruh menghapus teks ini. Tapi kita tidak. Rasulullah mengatakan, umatku, awas perjanjian dengan orang-orang yang hidup bersama kita dari orang-orang Nasrani. Ada namanya ahli dhimma. Kalau ada seorang Nasrani hidup berdampingan dengan kita wajib menghargai dia. Kalau kalau mereka lapar kita kasih makan. Kalau sakit kita ngobati, kita kunjungi. Ini orang Kristen sekalipun, orang Yahudi sekalipun jika bersama kita lindungi, kita hargai. Tapi di tag mereka lebih busuk kita ini dari binatang. Bagaimana ini? Ayo, toleransi mana ini? Nah kebetulan ini saudara-saudara kita kaum muslimin yang katanya para ulama ustadz itu menyeru kita untuk toleransi. Lupa bahasanya toleransi seharusnya tidak diarahkan kepada kita. Kita sudah sangat toleransi. Bahkan memang toleransi itu bukan di dalam kita ini, adalah di saat darurat. Kewajiban toleransi itu di dalam masyarakat kita ini. Toleransi kewajiban, harus kita menghargai. Orang Kristen kita hargai, orang Yahudi kita hargai, orang-orang itu kita hargai selagi mereka tidak ngajak perang kepada kita. Hidup di tempat kita, saling tolong menolong. Ayo, kalau mereka nolong kita nggak nolong, dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kita pengen membela toleransi, membela mereka? Ini kan lucu kita. Kita membela mereka yang ngolok-ngolok kita. Kita membela orang-orang di luar Islam yang ngolok-ngolok kita. Kita bela umat Islamnya dulu utek-utek, suruh goblok-goblokin. Sampai keluar fatwa kayak ini, fatwa masalah pluralisme itu jadi harus. Akhirnya mengatakan semua, pokoknya yang penting itu agama itu rukunnya 3. Yang pertama adalah percaya adanya Tuhan, yang kedua percaya adanya hari akhir, yang ketiga mengajarkan perbuatan baik. Terserah agama saja itu benar. Ini kan rukun Islamnya mereka ini, orang-orang Islam baru ini. Pokoknya ada 3 ini. Pokoknya percaya kepada Tuhan. Yang kedua mengajarkan perbuatan baik. Yang ketiga adalah percaya ada hari pembalasan. Ya tidak sah kalau tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi yang sangat sempurna dan ajarannya sangat sempurna. Akhirnya dengan berangkat seperti ini mengatakan Injil pun benar, Weda benar, Siddhartha Gautama benar, yes, akhirnya benar semua. Sampai ada gabungan-gabungan agama-agama, sampai ada, Masya Allah, kadang-kadang ada organisasi untuk persahabatan kaum beragama. Di tengah-tengah kaum muslimin ini kan seolah-olah mengatakan syariat Islam ini kurang benar, kurang sempurna. Jadi perlu kita bantuan pendapat-pendapat luar Islam. Kalau perlu gini lah, kalau pengen kita confirm dengan agama lain, ayo kita bangkitkan kembali syariat Islam yang menganjurkan menghargai tetangga yang kafir sekalipun. Imam Ghazali bercerita kewajiban kepada tetangga itu ada 3 model. Ada yang 3 kewajiban sekaligus, ada 2 kewajiban, ada 1 kewajiban. 3 kewajiban adalah tetangga, saudara dan muslim. Tetangga, saudara, muslim. Kewajiban bertetangga, kewajiban menghargai saudara, kewajiban menghargai dia sebagai seorang muslim. Ada tetangga bukan saudara tapi muslim, tetangga tok dan muslim, 2 kewajiban kita. Ada tetangga bukan saudara, bukan muslim, kafir, harus kita hargai. Biarpun kafir ini, lihat Islam seperti ini. Dan toleransi itu bukan di saat sama-sama, di saat ada perbedaan. Kita punya hari raya, mereka punya hari raya. Namanya toleransi. Wahai saudaraku kaum Kristen, Anda tidak ada masalah tidak hadir di hari rayaku. Begitu. Anda tidak mengucapkan selamat pun tidak ada masalah, karena agamamu lain dengan agamaku. Lakum dinukum waliyatin. Bukan begini, hei kaum muslimin harus mengucapkan selamat Natal. Ini kan tidak adil. Toleransi yang sesungguhnya adalah yang memaklumi. Artinya yang ditunjuk, wahai orang Kristen, jika ada kaum muslimin yang tidak mengucapkan selamat Natal, itu Anda hargai karena mereka punya keyakinan. Seperti hanya orang Islam jika tidak pernah menyuruh Anda salat menghadiri hari raya Idul Fitri. Itu adalah namanya toleransi, bukan toleransi yang dipaksakan kaum muslimin yang seolah-olah Islam ini tidak toleransi. Kita harus bela Islam, agungkan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, agama kasih sayang, agama menghargai, agama yang kalau kita nyebut kesempurnaan semua ada di dalam Islam. Dan benar. Hanya sayangnya Islam sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga betul kata ulama, ada sebagian ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh kaum muslimin sendiri. Yang nyuri muslim, yang zina muslim,
yang ini muslim. Bahkan yang rusak pemikiran-pemikiran adalah pakai label ustadz atau muslim. Ini berbahaya. Jadi kita harus menangis, memohon kepada Allah semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Itu yang pertama, masalah pluralisme. Bagaimana dengan adanya keluarga yang pluralisme yang berbeda? Itu sudah mencakup masalah ini. Bagaimana bisa harmonis secara sesungguhnya? Karena keharmonisan itu bukan di saat cantik pasangan kita saja kita. Itu bagian saja. Bukan di saat duit ada, akan tapi di saat semuanya sambung kepada Allah yang diimani dan ada harapan kelak bersama di surga. Sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, aku tidak peduli tentang kematian setelah aku tahu bahwasanya engkau adalah temanku di surga. Kan indah ini. Wahai Aisyah, setelah aku tahu engkau bakal menemaniku di surga, terserah mati kapan saja, kan sebenarnya beres begitu. Kita dengan suami, dengan istri kan begitu. Suamiku terserah kita mati kapan saja, yang penting memang kita ketemu di surga. Lah bagaimana kita bisa ketemu di surga dengan orang yang lain agama dengan kita? Jadi inilah harus kita arahkan istri kita, anak kita kalau memilih pasangan. Jangan asal laki-laki, jangan asal perempuan, nanti kan rugi kita. Kemudian apakah boleh dalam sholat jenazah antara jamaah wanita dan jamaah? Kalau berkumpul di dalam satu masjid asalkan terpisah tidak ada masalah. Kalau campur baur tidak ada masalah. Musolanya gede, tidak desak-desaan, itu boleh. Tapi di saat kayak begini dianjurkan perempuan untuk tidak sering mendekat, karena perempuan itu dikatakan oleh ulama atifahnya, perasaannya tinggi, kadang-kadang menangis, jatuh, nanti tersingkap auratnya atau sebagainya. Syaratnya perempuan tidak berzina, berdandan, tidak orang yang punya gaya lengkap-lengkuk, pokoknya tidak menggoda. Boleh dia menghadiri sholat jenazah sekalipun boleh, tapi harus tempatnya jelas berbeda. Dan menggiring jenazah pun boleh, tapi harus ada tata kramanya, bukan ikut dempet-dempetan dan sebagainya. Pengen pahala 2 gunung, bukan mendapatkan 2 gunung, malah dapat dosa 2 gunung nanti itu. Jadi cukup di rumah kalau sudah ada yang ngantarkan, apalagi padat ramai, di rumah saja doa sampai itu nanti kepada orang yang meninggal dunia. Jadi sholat jenazah bareng pun boleh wanita, tapi wanita tidak diminta di sini. Fardhu kifayah bagi laki-laki. Kalau sudah laki-laki nggak ada, baru nanti perempuan, kan begitu. Kalau masih ada laki-laki, perempuan tenang-tenang saja di rumah, tapi dapat pahala kalau menyolati. Dan khususnya ahli bait, keluarga perempuan diupayakan untuk sholat dahulu nanti, biar tidak campur dengan yang lainnya, baru nanti dibawa keluar sholat bersama yang lainnya. Sholat disolati oleh orang-orang yang berada di luar. Ini saja insya Allah. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jika ada kata yang salah, tentunya itu dari kelemahan kami. Mohon dikencangkan, diluruskan kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah muqaddimah pertemuan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami istiqomah mengabdi kepadamu sampai kami menghadap kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami istiqomah menjauhi kemaksiatan sampai kami menghadap kepadamu ya Allah. Berikanlah istiqomah kami mencintai kebenaran sampai kami menghadap kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada hati kami kebencian kepada kemungkaran biarpun kami masih melakukan. Berikan kepada kami kebencian kepada yang kau benci ya Allah biarpun kami masih berkecimpung di dalamnya. Dan bantulah kami ya Allah untuk keluar dari kenistaan ini, keluar dari keharaman ini. Engkau maha kuasa. Engkau adalah yang pernah memberi iman kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Tuhan Sayyidina Abu Bakar adalah Tuhan kami, yaitu Engkau ya Allah. Dan Engkau maha kuasa di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan juga maha kuasa di hari ini. Dan selamanya Engkau maha kuasa, maka dengan kuasamu ya Allah, tariklah kami, ambillah kami dalam hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat. Ampunilah dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, anggota tubuh kami yang merupakan nikmat darimu pernah kami gunakan untuk melanggarmu ya Allah. Ini dosa besar. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami takut menghadapmu jika belum kau ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut dengan murka-Mu. Mudahkanlah ya Allah urusan rezeki kami untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami teman, pasangan, anak yang baik ya Allah, yang bisa membantu untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami,
Panjangkanlah umur kami di dalam kesehatan, taat, sehat walafiat, di dalam kesehatan serta ketaatan ya Allah. Dan jika Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami mengabdi kepadamu, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami salat, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Jadikanlah ucapan kami dengan lidah dan hati kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berikan kepada kami kecintaan agar kami semakin cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami semakin cinta kepada hamba-hambamu karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita meninggalkan majlis ini, ada informasi kepada hadirin dan hadirat yang